Iqra, bacalah, aku tidak bisa membaca. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Bacalah. Sampai 3 kali makhluk itu mengajarkan, memerintah Muhammad untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Ustazah di sini akan melanjutkan kisah yang kemarin Ustazah Lili sampaikan, berupa kisah tentang Nabi Muhammad yang ketika itu sedang bertahanut berada di dalam Gua Hiro. Mau tahu cerita lebih lengkapnya? Ayo kita simak bersama-sama. Ketika itu Muhammad dalam posisi kelelahan lalu tertidur lelap. Dalam terlelapnya tidur, tiba-tiba sosok makhluk datang kemudian membangunkan Muhammad lalu mendekap Muhammad. Bacalah, aku tidak bisa membaca, kata Muhammad dengan suara yang terengah-engah karena didekap tadi. Bacalah, Iqra, aku tidak bisa membaca, kata Muhammad. Makhluk itu melanjutkan sampai 3 kali. Iqra, apa yang harus aku baca, kata Muhammad. Apa yang makhluk itu ajarkan kepada Muhammad? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sebutlah nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan manusia melalui perantara atau kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ternyata makhluk tersebut adalah malaikat Jibril, sang pembawa wahyu. Kemudian setelah malaikat Jibril mengajari Muhammad, lalu Muhammad terasa menggigil seluruh tubuhnya. Bergetar badannya, merasa ketakutan. Siapa yang barusan aku temui tadi? Apakah itu sesosok jin? Lalu Muhammad menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa di sini. Dengan rasa takut, lalu Muhammad turun dari Gua Hiro dan segera ingin rasanya pulang. Ketika menuju perjalanan ke rumahnya, seluruh cakrawala langit yang dia lihat terasa seperti ada yang memanggil-manggilnya, Muhammad, Muhammad. Namun Nabi Muhammad merasa ketakutan saat itu, kemudian ingin segera kembali bergegas menuju rumahnya. Ketika berada di dalam rumah, Khadijah langsung menemuinya. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dengan suara menggigil, Muhammad meminta diselimuti. Lalu dengan penuh kasih, dengan penuh rasa sayang, seorang Khadijah lalu mengambil selimut dan mendekapkan tubuh Muhammad dengan selimut tersebut. Khadijah, apa yang barusan aku temui? Siapa dia? Dengan tubuh yang bergetar dan hati yang terus terguncang, Muhammad bertanya kepada Khadijah. Khadijah, kenapa aku? Tanya Muhammad. Khadijah dengan penuh rasa kasih sayang mengatakan, wahai putra pamanku, bergembiralah karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, orang yang selalu menyayangi anak-anak yatim, dan orang yang selalu menyantuni fakir miskin. Aku berharap sekiranya engkau adalah nabi atas umat ini. Lalu dengan hati yang penuh ketenangan dengan jawaban Khadijah, Muhammad pun tertidur.
Nah, anak-anak, itu tadi ya sepenggal kisah yang terjadi di Gua Hiro. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, tadi ya, bagaimana proses seorang Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang Rasulullah. Ya, beliau diperintahkan untuk membaca Iqra. Kenapa? Karena ternyata dengan membaca kita bisa banyak ilmu pengetahuan. Betul sekali. Hari ini ada yang sudah membaca buku? Hebat. Kemudian yang kedua yaitu kita diminta atau ada contoh yang baik dari Bunda Khadijah. Bagaimana sifat Bunda Khadijah? Penuh rasa kasih sayang, penuh rasa damai, sehingga bisa menimbulkan ketenangan bagi seorang Muhammad, bagi seorang suaminya yang dalam saat itu dalam keadaan gundah gulana, gelisah, ketakutan. Nah, dengan diselimuti, kemudian diberikan nasihat yang berupa tenanglah gitu, itu bisa membuat seorang Muhammad menjadi tenang. Ya, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.